wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati semua para tamu undangan, khususnya masyayikh, para kiai, sesepuh, ini sepuh Kiai Al-Mukarram Bapak Kiai Toha Habib Ahmad, para ini sebagian ada dosen dari UIN yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara, pengantin kekalih ingkang kita muliakan. Niki langsung mawon nggih, kersane mboten dangu-dangu. Niki Mas Jana sama Mbak Fitri. Intinya saya mau menasihati sama pengantin berdua ini. Saged mirengaken niki. Kan nggih, mangke pun kesel niku ningali mirengaken nggih jenengan sanjang nggih. Kesopan nggih. Mangkane mboten seneng rusuh. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, seringnya tiang ingkang ngerawui acara pengantenan nopo niku akad nikah nopo acara resepsi niku diwaosaken ayat kaitannya tentang pernikahan perkawinan. Ada wamin ayatihi selalu dibahas. Niki ingkang ajeng kula aturaken sedhik mawon. Niki dipirengaken nggih Mas Jana nggih, Mbak Fitri. Nikah niku intine adalah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu bisa mengeratkan sesuatu yang sangat beda menjadi bagian dari sesuatu yang sangat indah. Kata zauj, azwajan dan sepadannya itu menunjukkan adanya arti pasangan. Jadi ada sesuatu yang sangat beda, jauh. Bedanya bukan saja perbedaan antara Jawa dengan Sunda, Indonesia Malaysia, Indonesia Amerika. Lebih dari itu perbedaannya ini, yaitu zakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Kalau diteliti dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kok beda semua. Loh gini kok terus dijodohkan. Dijodohkan itu berarti disandingkan, dipasangkan. Sesuatu yang sangat beda kok dipasangkan. Dan ini ada dua kemungkinan. Pemasangan ini jika laki-laki dan perempuan mau mengikuti jejak sunnah Rasul sesuai dengan ajaran agama Allah, maka berhasil. Tetapi jika tidak, maka kegagalan banyak sekali. Orang yang dipasangkan bukan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, hitungannya jam, ada hitungan hari, ada hitungan bulan dan seterusnya. Jadi memang tanda-tanda kekuasaan Allah yang diletakkan melalui pernikahan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu ini sungguh luar biasa. Coba nanti diingat-ingat. Ini saya ingatkan sama Mbak Fitri. Laki-laki itu beda dengan perempuan. Nggih, beda macam ini ya. Beda. Jadi kalau laki-laki beda dengan perempuan, maka apa yang dilakukan oleh laki-laki jika jenengan ingin menjadi pendamping, ya, pendamping pasangan, maka harus menyesuaikan dengan niatan agar si suami tetap dalam kesolihan. Nah, panjenengan Mbak Fitri, bagaimana agar tetap suami ini solih? Ya sampean dalam proses untuk menyesuaikan itu tetap harus solihah. Pendamping jodoh, zauj, ini pasangan itu harus serasi antara yang dipasangi dengan yang memasangi.
yang dipasangi sama yang memasang itu harus serasi. Kalau tidak ada keserasian maka akan gugur nilai pasangannya itu. Orang awal melihat jadi gini, orang patut wong sing lanang ngono apike kok sing wedon ngene, sing wedon ngene apike kok sing lanang ngene eleke. Ora patut. Jenenge tidak solih, niku jenenge tolihah. Padahal yang dianjurkan adalah solihah. Istri yang patut mendampingi suami, suami yang patut mendampingi istri. Kapan kudu tegas, kapan kudu lemas. Nah, kapan harus menyampaikan terang-terangan, kapan menyampaikan dengan bahasa simbolik. Niku istri solihah. Tolong Mbak Fitri nanti memasangkan diri ya pada suami. Nah, suami juga demikian, menjadi pasangan yang baik bagi istrinya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu melebihi syu'uba wa qabaila. Karena yang disebut di awal min dzakari wa unsa. Itu satu. Ya, satu. Penyesuaian bagi seorang laki-laki suami dan seorang istri perempuan. Nah, kalau sudah tahu bahwa laki-laki itu beda dengan perempuan, perempuan itu beda dengan laki-laki, kalau ada yang agak unik, agak kurang pas, ya itulah bagian dari kekhasan. Misalnya begini, laki-laki itu kalau sedang konsentrasi sesuatu, telinganya agak tertutup. Ya, produk budek. Ya Pak, ya. Jadi kalau sudah konsentrasi, apa konsentrasi makan, apa konsentrasi nemoni tamu, apa konsentrasi itu baca buku dan lain sebagainya. Jadi manggil Mas Hana kok sampai 2 kali, 3 kali kok belum menjawab, itu kemungkinan ada sesuatu yang sedang dikonsentrasi. Karena itu harus dimaklumi. Jangan dipanggil kok sekali 2 kali kok didek aja, kayaknya nggak perhatian sama istri ya Pak. Wah, langsung ngomel. Ya. Nah, istri juga gitu, punya kelemahan. Kelemahannya istri itu kalau kemana-mana itu melihat apa-apa inginnya pengen belanja. Mas Ana siap-siap bawa uang ya kalau pergi-pergi ya. Gitu. Dan jangan diomain, ya memang begitu. Terus ngomongnya akeh. Gak ada perempuan meneng ketemu perempuan meneng kok terus serang ngomong. Mesti ngomongnya banyak. Meskipun podo meneng, sama-sama pendiam, tetapi kalau ketemu perempuan sama perempuan itu jadi ramai. Dan perempuan itu kadang-kadang senang mengungkapkan dengan bahasa kalimat langsung. Jadi harus sabar, yang laki-laki harus sabar kalau mendengarkan istri cerita, mesti panjang, nggak bisa pendek. Nanti ditirukan, ketemu apa itu ditirukan gitunya. Jadi kayak main drama gitu, modelnya gitu. Nah begini nih, satu di antara sekian banyak perbedaan yang kemudian disatukan, bukan saja disatukan dalam satu rumah, satu kamar, satu kehidupan, dan itu terus menerus setiap hari. Coba gimana kalau kesadaran tidak terbangun untuk itu, maka percekcokan dari waktu ke waktu dan seterusnya akan terus ada dan kita dengar apabila tidak ada kesadaran ini. Jadi zauj, azwaj itu pasang-pasangan. Dipasangkan itu berarti kalau ada kebutuhan menyesuaikan sesuai dengan pasangan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, pernikahan perkawinan itu sama saja dengan mengeratkan sesuatu yang jauh untuk dekat. Dulu Hana sama Fitri itu hubungannya jauh, sedekat apapun masih ada jarak. Tetapi tatkala ada pernikahan itu sudah tidak ada lagi jarak antara yang satu dengan yang lain. Bukan saja pada pengantin berdua, tapi pada kedua orang tua, besan dengan besan itu menjadi saudara.
Jadi kalau besan punya acara, maka besan yang satu harus melibatkan diri seperti dia juga punya ikut acara. Familinya besan itu menjadi familinya besan yang lain. Ini jadi saudara disebabkan karena musyawarah. Jadi meskipun ikatannya jadi agak jauh itu, tapi ini saudara. Jadi saudara. Kalau secara muslim aja saudara, apalagi diikat dengan dua ikatan lagi. Di situ menjadi sangat dekat. Nanti bisa nyambung harus bisa begitu ya Mbak Fitri ya sama Mas Hana ya. Jadi oh itu Pak Diku, ya Pak Demu. Begitu juga dengan ini Pak Rahman. Ya, Hana sekarang bukan orang lain, anakku. Nggak usah ada perbedaan antara anak pribadi dengan anak menantu. Mulai detik ini anakku. Jadi bukan anak menantu. Kata menantu adalah bagian dari untuk bagaimana caranya membedakan antara yang lahir dari rahim istrinya dengan dari orang lain. Itu saja. Tetapi setelah ada akad nikah itu, maka hubungannya jadi begitu. Karenanya saya harapkan Hana mulai hari ini ngitung siapa saja saudara bapak mertua. Ya. Itu bapakmu sekarang, nggak usah ini merasa di dalam hati itu ini bapak mertua itu beda dengan bapak kandung. Sudah bapakmu wahai istriku itu juga bapak, adikmu adikku. Jadi kalau kamu punya kewajiban untuk mendidik adikmu, itu juga bagian dari kewajiban. Nanti sampai tetangga besan ya tetanggaku dan seterusnya. Jika pemahaman seperti ini bagus, maka itulah kenapa kok dalam bagian dari hikmah pernikahan Nabi itu menyatukan, bukan saja menyatukan antara keluarga dengan keluarga, tapi menyatukan negara dengan negara. Menyatukan negara dengan negara. Jadi ada hikmah di dalam kajian pernikahan itu, antara lain adalah mengeratkan, menyatukan, dan itu bagian dari syiar Islam. Dakwah Islamiyah itu di antara lain itu melalui konsep musyawarah, dan itu ditunjukkan di mana-mana. Tetapi pernikahan yang tidak memiliki makna pengeratan seperti ini, maka fungsinya kurang. Bukan saja fungsi di dalam keluarga, tetapi fungsi di dalam kehidupan sosial, politik, dan seterusnya. Karenanya kalau ini ada kitab Ta'adud Tazawujin Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengkaitkan hikmah pernikahan Nabi itu bukan saja dalam konteks individu, konteks keluarga, konteks sosial, tapi dikaitkan juga dengan politik, ekonomi, dan dakwah Islamiyah. Sangat luar biasa. Kajiannya sangat panjang dan mendalam. Ini yang kedua, tolong mulai sekarang Fitri, keluarganya Mas Hana, keluarganya semua statusnya bergabung. Tidak lagi, jangan lagi nanti bilang ibumu, ibuku, ibu kita, gitu. Jangan ini wek-wekan gitu ya, wek-wekan itu gimana? Ini milikmu, milikku, gitu. Milik bersama, tugas kewajiban bersama. Kalau ada kelemahan bersama diperbaiki bersama. Ya, jangan segan-segan untuk menyampaikan pikiran, apakah itu kaitannya dengan kelemahan diri sendiri maupun kelebihannya. Sampaikan kelebihan, sampaikan kelemahan diperbaiki bareng-bareng, kelebihan dikuatkan bersama-sama agar menjadi lebih kuat lagi. Nah, ini yang kedua, mengeratkan. Yang ketiga, orang menikah itu hakikatnya melatih menjadi manusia sebenar-benarnya manusia. Jadi kalau identitas kemanusiaan itu 100 gitu, keislaman seseorang itu dianggap normal itu 100,
Maka pernikahan ini menjadi bagian dari penyempurna kehidupan manusia itu. Jika belum, maka sebagian dari ahli tasawuf itu, orang itu tidak mampu sebagai manusia berittihad, menyatu dengan Allah sesatu-satunya gitu, mendekat dengan Allah sampai sedekat-dekatnya, kecuali jika seseorang itu pernah melakukan pernikahan. Kenapa? Jadi kalau Allah itu kekuasaannya itu menjelma gitu, nempel ke makhluk, maka semua makhluk ini adalah bagian dari tempelan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana mata memandang, maka disitulah ada kekuasaan Allah. Di mana telinga mendengar suara apapun, disitulah suara Allah. Suara Allah, suara yang menunjukkan kekuasaan Allah. Suara yang menunjukkan kekuasaan Allah. Karena itu orang yang begini ini tidak akan, orang dalam konteks tasawuf akan sulit sekali meremehkan orang lain. Suami akan sulit sekali meremehkan istrinya. Sulit sekali. Karena di dalam istrinya itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang tak terhingga. Istri juga apalagi meremehkan suaminya. Karena di dalam diri suami itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jika tanda-tanda kekuasaan Allah itu ingin disatukan kepada diri seseorang dalam konteks tasawuf, kalau ada pertanyaan, kekuasaan Allah itu nempel, kalau disampaikan paling nempel dan paling kelihatan itu di mana? Kalau yang bertanya kepada orang ini manusia, maka jawabannya adalah ditempelkan di manusia. Manusia itu siapakah yang paling kuat antara laki-laki dan perempuan? Maka yang paling kuat adalah di perempuan. Laki-laki tidak pernah akan menduduki sebagai sufi atau waliullah itu apabila dia itu belum mampu melakukan berittihad antara laki-laki dengan perempuan, menyatukan jiwa raga sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk hadir kepada Allah terhadap dirinya kepada istrinya. Jadi kalau ada kata jima, kumpul antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keluarga, itu bukan saja menyatukan fisik yang ada, tetapi dhahir batin, jiwa raga, ya, spiritualnya, sosialnya dan lain sebagainya, itu gandeng jadi satu. Makanya kalau kita ini seorang muslim ingin berittihad, ingin menyatu kepada yang maha kuasa dalam konteks ilmu ini, ya, kita yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan hulul kayak konteks al-khalaj dan pemikiran al-khalaj. Kalau yang di Jawa ada Siti Jenar itu, maka ini penyemaian kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan terhadap laki-laki diekspresikan kehadiran penyatuan itu dalam hubungan suami istri. Karenanya akan sulit sekali untuk memahami bagaimana karunia Allah tertinggi, setinggi-tingginya bagi orang yang belum pernah menikah. Karenanya kalau ingin jadi wali yang masih jomblo-jomblo segera nikah. Ya, biar merasakan bagaimana kenikmatan, kekuasaan dan apa saja yang dianugerahkan oleh Allah itu bisa dirasakan sempurna di situ. Saya ulangi bahwa yang ketiga, pernikahan itu menyempurnakan nilai-nilai kemanusiaan bagi orang yang mau melalui proses pendidikan terus-menerus memahami apa yang dilakukan dari mulai pernikahan sampai dengan pernikahan besok, terus berlangsung sampai di akhir. Karena itu, ya, kalau ada studi di dalam masyarakat kita itu, studi gender, ada keadilan gender, kekerasan dan rumah tangga dan lain sebagainya, itu tidak pernah akan terjadi dalam konteks pemahaman sufi. Kalau orang itu sudah masuk ke wilayah
pemahaman agama tasawuf itu ya, tasawuf itu tidak mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga, karena pemahamannya tadi itu. Jadi apa saja yang nempel, yang kita lihat, yang kita dengar itu di situ ada Tuhan, di situ ada Allah. Ya. Jadi kalau ada orang kok nempelin istrinya sampai ini apa mengadu ke pengadilan dan lain sebagainya, bisa dipastikan yang bersangkutan tidak memahami Islam yang sebenarnya. Kalau dia ini Islamnya Islam formal ya karena teks dari teks ke teks, sujud dari sujud dohir ke dohir, belum sampai kepada nilai batinnya. Karenanya orang yang memahami seperti ini kok kepada orang yang wujud manusia, hewan melata yang mungkin akan dilihat cara kasat mata itu hina-hina, itu saja tidak akan mampu hatinya untuk meremehkan, apalagi melecehkannya dengan kata-kata, dengan ungkapan-ungkapan, atau menyakiti dengan ini berbagai bentuk dengan bahasa-bahasa jihad atau bahasa yang lain. Kan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang paham. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat ini tidak usah banyak-banyak, saya khawatir ini kayaknya mantannya sudah melirik-melirik aja. Ya. Kesel ya? Sampun kesel? Sampun? Ayo mas, dereng malah gayamu dereng. Pengen geletaan ya? Ya nanti, itu bagian dari tadi itu pasangan itu. Ya kalau yang satu membuka, ya membuka pintu ya yang satu masuk. Nah gitu. Yang satu ingin masuk ya yang satu buka. Begitu bos, pokoknya ini saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Yang terakhir ini nasihat dari para orang tua ini ya. Ini saya sampaikan kepada Anda semua. Mantan berdua. Hakikat dari pernikahan itu sebenarnya adalah melatih kesabaran. Nasihat yang diberikan oleh orang tua kalau ada mantan datang, sing sabar. Sabar ya le, sabar ya no, itu kalau orang Jogja itu no, sabar. Urip ki mesti engko ono seni nih, ya gitu ya. Jangan ditanggapi negatif kehidupan, apakah itu kendala, kesulitan, mungkin kepedihan bagi orang lain. Anggap saja itu bagian dari ini seni Allah mendidik kita semua. Maka harus sabar, ya, sing sabar. Nanti kalau ini masnya tidak pulang-pulang, ditunggu dengan doa, sabar. Istrinya kok ngomongnya nggak rampung-rampung, ya, iya, ditunggu dengan sabar, gitu ya Mbak, Mas. Nah, gitu. Itu pokoknya sabar, harus sabar. Masa kok kayaknya lama didampingi, kalau ini kelihatannya berat, dibantu. Sabar itu ini berarti meluangkan diri untuk menjadi lebih baik. Ya, sabar itu meluangkan diri untuk menjadi lebih baik. Nah, karenanya gitu tadi itu ada ini apa menyambut dan lain sebagainya itu ini kedatangan mantan dengan sholawat. Sholawat itu ya berarti mengingatkan diri kita ini kepada arusal khafiqain, pengantennya jagat barat jagat timur, pengantennya dunia akhirat, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lucu ya, Nabi Muhammad itu disebut dengan arusal khafiqain, penganten itu memang serba indah. Ini sampai digini-gini kan gara-gara sampai berdua ini. Ini berapa hari nih buatnya kayak gini nih. Ya ini ya dicocok-cocokkan. Ini apa karena uang bapakmu ini melimpah gitu sehingga buat kayak gini-gini? Bukan, ya memang dicocokkan agar sampean ini memang menjadi pasangan yang ini cocok, saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Nah, 3-4 hal itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Cukuplah apa yang sudah didoakan tadi itu panjang, kalian menjadi bangga dan ini apa semangat untuk menunjukkan bahwa keluarga kami adalah keluarga maslahah. Di dalamnya ada sakinah, ada mawaddah,
ada rahmah. Ini jadi kalau konsep NU itu Nahdlatul Ulama itu kan keluarganya LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Kenapa kok disebut dengan maslahah itu? Jadi ada solih, ada solihah, ada muslih, ada muslihah. Nanti individu yang solih itu diterima oleh semua kalangan, baik orang baik maupun orang yang tidak baik. Tapi nanti kalau sudah menjadi muslih atau muslihah, maka akan ada seleksi, karena orang akan merespon kalau ada upaya untuk mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Nah, saya berharap keluarga Hana, keluarga Fitri ini keluarga yang maslahah, individunya di situ di dalamnya menunjukkan nilai-nilai kemaslahatan, sakinah, mawaddah, rahmah, musyawarah, ilmiah, dan seterusnya ada di situ. Yang masalah itu ada di situ. Nah, karenanya ini yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini utamanya saya sampaikan kepada pengantin berdua. Kalau yang lain ikut mendengar ya ini bagian ini apa ya, kecipratan mendengar gitu aja. Saya nasihatnya khususnya untuk karena ini ada kiai-kiai, jadi saya nggak enak mau nasihati kiai biasanya nasihati kok dinasihati. Jadi nanti ini nguyai Banyu Segoro ya, karena itu saya sampaikan selamat kepada Hana, pada Fitri. Jangan sampai ini hanya untuk kepentingan pribadi personal. Ya, dipikir mulai dari sekarang. Pernikahan ini bukan personal. Pernikahan ini kolektif. Pernikahan ini bukan hanya di sini, di mana-mana. Pernikahan itu dunia, pernikahan itu akhirat. Pernikahan itu mengintegrasikan segala potensi kemanusiaan agar hadir kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa sehadir-hadir. Mulai diresapi, diilmui, apa saja diilmui. Jangan main klaim, jangan main ini. Pokoknya diilmui. Kok istriku kok gini, ilmunya gimana? Suamiku kok gini, ilmunya gimana? Kalau nggak tahu tanya sama kiai. Bapak sampean ya kiai, jadi ya nggak usah jauh-jauh. Tapi perlu tanya pada kiai lain, meskipun orang tuanya sudah ini kiai. Demikian yang saya sampaikan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.